Kemampuan ODD atau orang dengan demensia Alzheimer untuk mengurus dirinya sendiri akan berkurang seiring dengan berkembangnya penyakitnya. Dalam tahapan demensia Alzheimer yang sudah berat, caregiver perlu senantiasa mendampingi ODD dalam kegiatan sehari-hari. Berikut tipsnya. Buat jurnal harian. Simpan resep obat dalam jurnal tersebut. Orang dengan demensia Alzheimer mungkin perlu bantuan dalam berpindah tempat. Bantulah dengan memperhatikan kemampuan Anda sendiri. Saat ODD tidur, pastikan ODD berganti-ganti posisi agar tidak terjadi dekubitus. Saat makan, perhatikan selera makan, obat yang sedang dikonsumsi, dan alergi yang dimiliki oleh ODD. Atur penerangan dan suara di ruang makan. Potong makanan kecil-kecil dan gunakan peralatan makan berwarna kontras untuk menambah nafsu makannya. Periksa kesehatan mulut dan gigi ODD secara rutin dan gosok gigi bersama. Bantu ODD saat mandi dan berpakaian. ODD adalah keluarga kita. Yuk sayangi mereka dengan memberikan pendampingan yang benar. Nah, masih kembali bersama kami di Intermezzo pemirsa. Banyak info, nggak bikin kepo. Kita lanjut lagi, tadi sebelum jeda saya sempat bertanya, apakah ini lebih berpotensi terkena pada wanita, dokter, atau Ya, bagaimana? dengan wanita Ya. dari Karena data. usia harapan hidup wanita itu lebih tinggi dibanding laki-laki. Berapa persen perbandingannya? Ya lumayan besar ya, lumayan. Jadi memang 2 kali lipatnya dari laki-laki, 2 kali dari laki-laki. Ya, usia harapan hidup kita dari Perempuan data 70, 73 tahun, 72,7 tahun. Oke. Dan memang ini mungkin juga atau penelitiannya juga masih dieksplor. Perempuan misalnya stres atau banyak mengurus banyak hal dan Oke. sebagainya, ada sesuatu dipendam dan sebagainya. Tapi ini Itu yang memang menjadi salah satu kendala salah dan gejala satu- juga. salah ya, satu jadi- resikonya. Salah satu Ya. resikonya. Oke. Tadi juga sempat ngobrol gitu kalau jika seorang penderita Alzheimer kemudian diurus dengan caregiver gitu ya. Nah, si caregivernya ini maka usianya akan lebih pendek Ya. dibandingkan dengan si Ya, penderita penelitian Alzheimer. menyebutkan caregivers meninggal duluan malah Kenapa dibanding orang itu? karena hipertensi, Stres, capek, stres, depresi, nggak Mereka ada orang lebih lain yang menguras membantu tenaga dia. mungkin Iya, seperti itu oke. ya. Iya, iya. Misalnya tidak hanya tenaga, bayangin misalnya mengurus orang yang kita sayang, Iya. lalu tiap hari dia minta pulang, minta keliling rumah, hilang, terus nggak bisa ke kamar mandi, nggak mau ke kamar mandi, nggak mau mandi, nggak mau ngapa-ngapain, marah, lalu semua dipecatin Oke. tadi dan sebagainya. Jadi solusinya apa? Tetap harus mengurus atau Ya, tetap harus mengurus. Makanya kita memiliki WhatsApp group caregivers Oke. di Alzheimer Indonesia. Untuk memberikan Support semangat, ya. terus support Ada caregiver gitu support ya. group. Terus Ya. support. ketika seorang penderita Alzheimer begitu ya, kita rawat terus-terusan, apakah ada potensi untuk sembuh? Sayangnya Sama sekali tidak. demensia Alzheimer itu sampai sekarang tidak ada obatnya. Walaupun dengan pengobatan yang tadi kita tampilkan itu hampir 1,7 miliar begitu. Ya, jadi pengobatan itu bukan untuk mengobati, tapi untuk Apa? mencegah supaya tidak bertambah berat. Jadi Menghambat penanganan progresivitas Karena namanya. suka nggak suka, mau tidak mau, Harus Alzheimer itu jadi diterima. ringan, sedang pasti akan menjadi berat. Tapi dok, sebegitu mahal kan dok pengobatannya sampai menelan miliaran rupiah? Oh iya, mahal sekali. Karena selain Alzheimer-nya itu kan ada penyakit-penyakit penyertanya juga. Iya. Oke. Ya, lalu perawatannya, makannya khusus, mungkin kalau udah sampai berat tidak bisa Iya. makan yang seperti kita makan gitu ya, harus dengan selang di hidung. Oke. Jadi makanan-makanan yang khusus harus pakai pampers. Oke. Oke, kalau Mbak Diwai ini berarti tadi yang terkena adalah Ibu anggota saya. keluarganya, ibunya Mbak Iya, Diwai. iya. Waktu tahu gitu, Iya. gejala apa dulu pertama kali yang Mbak Diwai, oh ini kayaknya dia nggak Justru beres nggak nih. tahu, makanya Oh, kita nggak bikin komunitas ini. Saya gitu. saya berpendidikan misalnya dari menengah ekonomik menengah ke atas misalnya, lalu saya belajar public health dulu di Australia. Ayah saya telepon, ngapain kamu jadi asisten profesor, jadi konsultan. Oke. Ibu kamu punya gejala demensia. Lalu saya langsung berpikir, oh ini dia kenapa 20 tahun yang lalu saya nganterin ibu saya minta temenin ke pasar. Saya bilang mampir dulu ya ke toko buku. Ibu saya marah keluar dari mobil.
ya, marah di tengah jalan dan bilang saya memang nggak pernah penting dalam keluarga ini gitu. Kan penurunan fungsi di emosinya tadi, otaknya. Iya, berubah. Kalau saya tahu saat itu, saya nggak teriak-teriak di tengah jalan bilang, aduh mama saya drama queen atau apa dan sebagainya. Nah itu satu hal yang perlu kita sampaikan. Kalau ada gejala ini, jangan langsung menanggapinya dengan logika yang sama dengan kita gitu, karena ada sesuatu yang terjadi di otaknya. Oke, kita tahan dulu. Kita mau kasih info juga untuk pemirsa ya, Za, di mana untuk mengurangi Alzheimer ini pemirsa adalah dengan menjaga pola makan ya. Dan berikut kita akan kasih pemirsa diet makanan yang dianjurkan untuk penderita Alzheimer. Seperti apa kita lihat sama-sama. Meskipun belum ada obat untuk mengobati Alzheimer, ada loh makanan sehat yang bisa mengurangi risiko terkena penyakit Alzheimer. Berdasarkan studi The Top Institute for Research in Alzheimer, mengkonsumsi 1 gelas kopi atau susu setiap hari bisa menunda pertumbuhan Alzheimer hingga 30%. Kondisi ini terjadi karena kafein bisa memblokir peradangan di otak. Sementara susu dikenal sebagai salah satu sumber vitamin B12 yang paling baik. Vitamin ini ampuh memperbaiki kerusakan syaraf ke otak. Selain minuman, makanan kayak kacang yang kaya akan vitamin E juga bisa menurunkan resiko penyakit Alzheimer. Sementara ikan punya kandungan asam lemak dan omega 3 yang bisa memperlambat penuaan otak. Selain perlu makan makanan yang tadi, kita juga harus mengurangi konsumsi daging merah dan makanan yang manis. Dengan menjaga asupan makanan, kita menjaga tubuh agar terhindar dari Alzheimer. Selamat jadi lebih sehat. Nah itu dia ya cara makan yang tepat begitu untuk para penderita Alzheimer. Nah nanti katanya untuk mencegah Alzheimer atau mengurangi resiko, kan kabarnya dokter ada rendah, terus ringan, sedang dan berat untuk Alzheimer sendiri ya. Nah kabarnya juga bisa ditunda begitu dengan cara poco-poco, ada bermain mainan-mainannya, ada olahraganya, ada juga mungkin ya bisa bermain teka-teki silang. Betul. Nanti usai jeda berikut ini akan kita kasih lihat pemirsa ya. Tetap di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Don't know what it is that makes me feel alive. I don't know how to wake the things that sleep.